Ya Bro Nasus, kembali lagi di Radio Jadul bareng sama Lembu Wiprojati. Dan ini kita mau juga melihat salah satu sosoknya Mas Denny Malik dan juga Suara Mahardika di video yang ini ya. Memulai karirnya sebagai penari, kemudian merambah dengan menjadi aktor dan penyanyi. Debut karir Denny Malik tak lepas dari Suara Mahardika sebagai koreografer. Denny Malik lahir 18 Februari 1963. Awal karirnya sebagai penari di sanggar Suara Mahardika membuat dirinya merambah ke karir lain menjadi aktor dan penyanyi. Selain itu, Denny Malik dikenal sebagai penyanyi pop yang menjadi hits setelah merilis single Jalan-Jalan Sore yang terinspirasi dari lokasi di Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di tahun 1990-an. Saat itu, lokasi Jalan Melawai jadi pusat nongkrong dan mejeng anak muda di sore hari. Di album Jak Jak Jakarta milik Guru Soekarno Putra, serta kiprahnya di jalur musik pop makin dipertegas dengan merilis album Putri Impian. Ya Bro Nasus, kita lihat tadi Viti tadi dari perjalanan dari mulai rambutnya yang sepundak ya. Ceritanya apa sih Bro ini? Dari yang mulai yang pendek Tapi kayak... zaman itu kan Chrisye, Faris. Iya sih, harus banget ya. Iya, semua kan begitu memang rambutnya gondrong. Yang dilihat dari Mas Denny Malik kalau melihat dari video-video dance, kalau dari sosok idola itu siapa sih? Kenapa rambut begini? Pakai singlet putih, oke deh. Zaman dulu gitu ya. semua kepingin kayak Ali Topan anak jalanan. Ali Topan. Karena filmnya begitu happening, begitu Iya, iya, booming, hit. Kemudian ya kita lihat waktu itu kita punya Chrisye, punya Faris RM. iya. Ya jadi mau nggak mau, dan penyanyi-penyanyi luar kan juga begitu, gondrong semua. Saat Spandau itu ya? Ballet, John Taylor segala macam. Iya, zamannya siapa lagi tuh waktu itu grup-grup banyak lah, ya Duran-Duran Iya, gitu iya, ya. iya. Ya. Nah, tadi salah satu solo karirnya Denny Malik. Jadi mungkin selama ini tergabung di Suara Mahardika, lalu muncul sebagai penyanyi dan juga memiliki koreografi khas Iya, nih. Nah, iya. itu sebenarnya apa sih akhirnya journey baru lagi dari seorang Denny Malik? Apa? Ya itu sebenarnya saya sih jujur aja saya otodidak. Saya nggak pernah belajar nyanyi, nggak pernah belajar teater, nari, learning by doing aja. Cuman tekad, passion, dan juga kepepet. Kepepet ya. Akhirnya harus butuh terjun. butuh Iya, duit gitu. iya. Artinya kita nggak mau ganggu orang tua, udah nggak mau repotin orang tua. Saya harus mandiri. Saya merasa bahwa saya harus ya saya bisa memenuhi semua keperluan saya, kebutuhan saya. Dan ya karena kondisi keadaan, tapi juga karena ada passion di situ, ada kesempatan tuntutan. juga Karena juga ya memang juga mungkin Tuhan sudah menggariskan seperti ke itu. sana, iya. Pada saat saya memang lagi senang-senangnya menciptakan, menggarap itu ya alhamdulillah juga kok ada orang yang percaya ya. Ada orang yang minta saya untuk garap, untuk megang suatu event gitu. Iya. Jadi semuanya mengalir aja, dan waktu itu saya juga tidak tahu honornya harus berapa. Pokoknya biar saja orang memberi saya rewardnya ya, seperti artinya ini, ya. Ya harga sekian, setelah show kita baru tahu bahwa kita dibayar sekian. Gitu, jadi nggak ada tuh di Nggak depan. ada kita ngomongin Berapa dulu soal nih? Iya. kontrak, nggak ada. Jadi pokoknya kamu pegang, karena kan dulu mungkin komunitasnya belum terlalu besar ya. Betul. Kayak penyanyi dulu bisa dihitung, Iya, model bisa sangat, dihitung, iya. koreografer juga nggak banyak gitu. Jadi di Jakarta ini kayaknya kita tahu nih anak Menteng siapa aja, anak Betul. Kebayoran siapa aja kita kenal. Penyanyi semua kita kenal. Semua dulu di zaman itu semua penyanyi kita kenal. Temen Ya satu. Oh ini cuma. Nah, mungkin karena belum Iya. banyak, manusianya Betul. belum banyak ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pada saat itu kita nggak ada istilah kontrak-kontrak. Jadi ya teman-teman juga, ya mungkin teman-teman yang lebih senior gitu, atau Iya, iya. desainer, Iya. desainer yang senior gitu, seperti Mas Iwan Tirta, Iya, almarhum, kemudian Prayudi. Itu pertama kali saya dipercaya sebagai koreografer fashion oleh Studio One, Mbak Chami. Waktu itu saya nggak ngerti, tapi ya kamu harus bikin ini namanya panggung catwalk, kamu harus tahu Harus fashion create seperti sesuatu, iya. apa. Saya nanya-nanya karena nggak ada referensi, nggak ada video, jadi saya harus nanya apa itu sequence, Iya, apa iya. itu rundown. Jadi saya baru belajar apa Iya, itu iya. namanya staging, namanya center stage dan sebagainya gitu. Jadi ya kayak Dari Mas Denny juga punya karir baru lagi sebagai penyanyi dan menari. iya. Sama Suara Mahardika sendiri apa tuh? Harus dada-dada atau tetap? Enggak. Jadi kan SM itu kan memang bukan profit oriented, bukan perusahaan, bukan company. Jadi bebas. Jadi keluar dari masuk sana. asal kita izin pada saat saya mau berkarir dulu nih Iya, sana. pada Iya. saat saya bikin Pentasindo, kemudian Iya. saya berdiri sendiri, GSP pun juga saya mendirikan gitu bersama Mas Masih Suro. ada di sana, iya. Iya, itu ya benar-benar kalau GSP profit oriented, artinya company, perusahaan. Kalau Suara Mahardika bukan. Bukan. Iya. Itu murni organisasi, Betul. artinya sosial. Loyalis semua harus. Nah, Iya. tadi jalan kayaknya cuma bilang Mas Denny, wah pokoknya ngikutin aja nih, ternyata dibukakan jalan. Orang mempercaya sama apa yang dimiliki oleh Denny Malik. Iya. Tiba-tiba sekarang kalau kita lihat
Mas Denny Malik juga memiliki satu keahlian lagi, mendapatkan satu anugerah di musik video dangdut. Nah itu musik kita bisa. Nah itu juga saya juga jadi alhamdulillah. mengalir terus ini. Sama Kamila Malik itu udah kenal lama. Dia juga pernah ikut dalam pergelaran Gilang Indonesia Gemilang 1986. Kemudian dari situ saya lebih dekat dengan Mbak Mia, Kamila Malik. Kemudian saya ditawarkan waktu itu sinetron dangdut. Saya bilang saya mau main film dangdut tapi jangan orang-orain. Waktu itu harus sesuatu yang bisa ngangkat kelas Mas dangdut Hari juga. Kapri, Gitu. suaminya Mbak Mia itu menawarkan. Kemudian Mbak Mia juga meyakinkan pasti bagus lah, nggak mungkin norak gitu. Ya udah jalani saja. Kemudian ada lagu Sarmila, ya udah saya lip sync di situ. Tiba-tiba dalam 1 tahun itu memang rating 1. Meleduk ya, kompor meleduk di situ. Meleduk. Jadi saya merasakan banget yang namanya per episode itu dari seperak naik 2 perak sampai 5 perak. Ikutan tuh ya. Jadi kayak begini. Kalau memang lagi happening, kalau kamu lagi hit, Begini apapun nih. juga dituruti. Betul, dan kayaknya universe tuh kayaknya terus ngasih jalan terus ya. Nah, setelah itu, maaf Bang Jaja, waktu itu dengan Mbak Mia bilang, udah lu diem aja, gue bikinin lagu. Lu jangan cuma bisanya kopi dangdut sama Sarmila. Karena kita banyak off air waktu Betul. itu, permintaan. Kan, Akhirnya karena itu jadi roadshow tuh ya. tiba-tiba masuk Anugerah Musik Indonesia 5 nominasi. Diganjar di Dan sana. the winner is, saya santai aja waktu itu, nggak mungkin lah. Ini penyanyi dangdut yang sudah Berapa berapa volume, iya. berapa album gitu. Saya dengan santainya, ya alhamdulillah saya masuk nominasi, artinya juri mengapresiasi apa yang saya buat gitu. Tiba-tiba ya itu Dapat. Ini ya mungkin buat Renses pengen tahu ini akhirnya Denny Malik mendapatkan satu penghargaan di bidang yang memang akhirnya mengalir. Kita lihat ya. Cintamu selalu